Nah, memang kalau kita bicara tentang poligami ini akan banyak muncul kontroversi ya, baik dari umat Islam itu sendiri, atau bahkan kontroversi itu datang dari di luar umat Islam itu sendiri gitu, artinya non muslim ya. Maka di sini ada tuduhan terhadap Islam ya. Para orientalis pendeta agama Masehi ya, sekelompok sekuleris dan kalangan anti-Islam pada hari ini sedang gencar mengampanyekan gerakan anti poligami. Nah, kampanye mereka itu mulai dari yang bersifat sindiran, pernyataan sinis ya, sampai kepada yang langsung mencaci maki ya, baik syariat Islam sebagai sebuah sistem hidup maupun pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Kambing hitam yang selalu disudutkan tidak lain adalah syariat Islam. Menurut mereka, syariat Islam itu tidak sesuai dengan jiwa keadilan, mendorong laki-laki mengumbar syahwat, juga tidak berpihak kepada wanita yang selalu berada dalam posisi terzolimi. Sampai-sampai dengan sengaja mereka membuat tayangan sinetron yang menggambarkan betapa hancurnya sebuah rumah tangga yang melakukan poligami. Ya, ini memang tuduhan yang sangat keji ya sebenarnya. Nah, lebih jauh lagi mereka juga menuduh bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah budak nafsu karena menikahi 12 wanita, sehingga mereka menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW itu kerjanya tukang kawin dan main perempuan ya. Tuduhan-tuduhan keji terhadap Islam ini memang ya nampak nyata hari ini ya, baik lewat sindiran atau bahkan secara langsung gitu ya. Nah, termasuk juga caci maki atau tuduhan ya terhadap Rasul SAW ya, dikatakan sebagai tukang kawin dan main perempuan. Na'udzubillah ya. Ini tuduhan yang sangat keji. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam sirah nabawiyah itu memang Rasul SAW ya tercatat pernah menikahi ya, 11 orang wanita. Yang pertama itu adalah Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Lalu setelah meninggalnya Siti Khadijah ya, karena semasa dengan Siti Khadijah itu beliau tidak berpoligami ya, tidak ada riwayat beliau berpoligami di saat menikah dengan Siti Khadijah ya. Nah, setelah Siti Khadijah meninggal, maka beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah lagi dengan Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha. Setelah itu beliau menikah lagi dengan Aisyah binti Abu Bakar ya radhiyallahu taala anha. Lalu dalam sirah nabawiyah itu juga selepas menikah dengan Siti Aisyah, Nabi Muhammad SAW menikahi Hafsah ya binti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Setelah menikah dengan Hafsah, menikah lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab binti Khuzaimah, lalu Zainab binti Jasi, lalu Juwariyah binti Al-Harith, Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan, Safiyah binti Huyai, Maimunah binti Al-Harith ya, itu yang terakhir yang ke-11. Jadi terhitung di dalam sirah nabawiyah itu ya, ada 11 di situ ya, bahkan terakhir ya 11 ya. Ya, 11 yang terakhir adalah Maimunah binti Al-Harith. Nah, kampanye itu rupanya berjalan dengan sangat efektif dalam menyudutkan Islam karena mampu menggerakkan banyak kalangan yang tidak sehat berpikir, termasuk para aktivis wanita untuk ikut-ikutan menyudutkan Islam. Dan dengan bahasa wanita mereka terus menggelembungkan semangat anti poligami sekaligus semangat anti Islam di kalangan publik, terutama di kalangan wanita. Lucunya, sebagian dari tokoh agama yang terlalu dekat dengan kalangan mereka pun ikut-ikutan menentang poligami ya, dengan membawa sekian ayat dan hadis yang tentunya di situ dipelintir sedemikian rupa untuk menentang keabsahan poligami dalam Islam, entah karena mau dibilang moderat atau motivasi lainnya. Memang tidak sedikit kita melihat hari ini ya orang-orang yang membenci ya tentang
syariat yang satu ini, yakni poligami. Artinya begini ya, terkadang ya memang orang itu salah kaprah ya, dan salah memaknai tentang poligami ini. Kenapa? Karena mereka itu sudah terdoktrin dengan faham-faham yang nggak benar, nggak jelas gitu ya. Kita tidak boleh membenci sesuatu yang ada di dalam Al-Quran, karena tentang poligami itu memang ada ayatnya. Jadi tidak sepatutnya kita membenci itu gitu ya. Kalaupun mungkin kita adalah termasuk golongan yang menolak poligami, tapi bukan berarti dibiarkan kita untuk membenci poligami itu, tidak ya. Karena kita tetap meyakini tentang ayat itu, bahwa ayat itu ada tentang kebolehan bagi laki-laki untuk menikah lebih daripada satu istri gitu. Nah, untuk kita kaum wanita ya, tidak semestinya ya kita membenci itu. Walau mungkin ya perempuan ini dia termasuk golongan perempuan yang memang tidak mau dipoligami ya. Kita tidak akan bicara kepada perempuan yang memang mau dipoligami, tapi ini tentang kasus perempuan yang nggak mau dipoligami. Tapi bukan berarti serta-merta sekarang membenci tentang poligami, karena itu juga adalah salah satu sikap yang memang tidak patut. Kalaupun memang tidak mau dipoligami, bukan berarti harus dibenci poligami itu, tidak. Karena kita kan harus bersikap bijaksana menerima tentang kebolehan poligami bagi laki-laki gitu ya. Karena ada kalangan yang nanti memang betul-betul saklek ya membenci poligami, ada kalangan yang memang ya justru dia sebaliknya ya mengagung-agungkan poligami gitu kan ya. Jangan mentang-mentang sekarang ya dia termasuk perempuan yang menerima poligami, lalu ya semudah-mudahnya dia gitu kan, seenak-enaknya dia kadang-kadang bicara aku rela dipoligami asalkan masuk surga. Enggak gitu juga, karena nanti kita akan bahas ada beberapa golongan gitu ya. Ada golongan pembenci, ada golongan yang benar-benar mengagungkan gitu poligami itu gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan itu ya, karena beberapa tuduhan yang dituduhkan kepada umat Islam tentang poligami ini ya, bahkan tuduhan itu tidak sedikit mengarah kepada ya Nabi Muhammad SAW gitu. Maka sanggahan terhadap mereka ya, terhadap orang yang menuduh ya, artinya tuduhan-tuduhan dari beberapa ya kaum orientalis ataupun sekuler gitu kan ya terhadap Islam gitu kan ya. Dan mereka mengatakan dirinya anti poligami ya, dan banyak tuduhan-tuduhan yang tidak gitu ya. Ya termasuk tuduhan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi suka kawin dan sebagainya gitu. Maka di sini ada beberapa sanggahannya untuk membantah tuduhan itu. Sebenarnya poligami itu sudah ada jauh sebelum Islam ya. Poligami itu bukan semata-mata produk syariat Islam. Jauh sebelum Islam lahir di tahun 610 Masehi, peradaban manusia di penjuru dunia sudah mengenal poligami. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, salah satu ulama modern, menuliskan bahwa di masa lalu itu peradaban manusia itu sudah mengenal poligami dalam bentuk yang sangat mengerikan ya, karena seorang laki-laki saat itu bisa memiliki istri sampai 10, bahkan ada yang ratusan gitu ya. Bahkan dalam kitab orang Yahudi perjanjian lamanya, Daud disebutkan memiliki 300 orang istri, baik yang menjadi istri resmi maupun selirnya. Di dalam Fiqhus Sunnah ya, Sayyid Sabiq dengan mengutip kitab Hak-Hak Wanita dalam Islam karya Ustadz ya Dr. Ali Abdul Wahid Wafi menyebutkan bahwa poligami bila kita runut dalam sejarah sebenarnya merupakan gaya hidup yang diakui dan berjalan dengan lancar di pusat peradaban manusia. Bisa dikatakan bahwa hampir semua pusat peradaban manusia ya, terutama yang ya maju atau yang berusia panjang gitu, mengenal poligami dan mengakuinya sebagai sesuatu yang formal ya dan normal.
Para ahli sejarah mendapatkan bahwa hanya peradaban yang tidak terlalu maju saja dan tidak berusia panjang yang tidak mengenal poligami. Bahkan agama Nasrani sekalipun mengenal dan mengajarkan poligami. Berbeda dengan apa yang sering mereka ungkapkan hari ini, orang-orang Nasrani, ya. Mereka sering mengungkapkan hari ini bahwa Nabi Isa dan para pengikutnya mengajarkan dan mengakui poligami, ya. Tapi berbeda dengan ucapan mereka orang-orang Nasrani hari ini, ya. Padahal sesungguhnya Nabi Isa dan para pengikutnya mengajarkan mengakui poligami, ya. Dan masih menurut ahli sejarah, karena saat itu penyebaran Nasrani terjadi di Romawi dan Yunani, sementara kedua peradaban ini memang tidak mengenal poligami. Jadilah akhirnya seolah-olah agama Nasrani itu melarang poligami, ya, sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan sumber asli dari ajaran mereka sendiri, ya. Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa peradaban maju seperti Ibrani yang melahirkan bangsa Yahudi mengenal poligami. Begitu juga dengan peradaban Sakalibah yang melahirkan bangsa Rusia, Lituania, ya, Ustunia, Cekoslowakia, Yugoslavia, semuanya sangat mengenal poligami. Begitu juga dengan bangsa Jerman, Swiss, ya, Saksonia, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia, dan Inggris, ya. Jadi pendapat bahwa poligami itu hanya produk hukum Islam adalah tidak benar. Begitu juga dengan bangsa Arab sebelum Islam, mereka pun mengenal poligami. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa ada seorang masuk Islam, ya, dan masih memiliki 10 orang istri, ya. Lalu Rasulullah SAW, ya, diminta untuk memilih 4 saja dan selebihnya disuruh ceraikan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, ya, Ibnu Majah, ya. Pilihlah 4 orang dari mereka dan ceraikan sisanya, kata Rasulullah SAW, ya. Masih menurut beliau juga nih, ya, Sayyid Sabiq, bahwa poligami itu bukan hanya milik peradaban masa lalu dunia, tetapi hari ini masih tetap diakui oleh negeri dengan sistem hukum yang bukan Islam seperti Afrika, India, Cina, Jepang. Sehingga jelas bahwa poligami adalah produk umat manusia, ya, produk kemanusiaan dan produk peradaban besar dunia. Islam hanyalah salah satu yang ikut di dalamnya dengan memberikan batasan dan arahan yang sesuai dengan jiwa manusia. Islam datang dalam kondisi di mana masyarakat dunia sudah mengenal poligami selama ribuan tahun, dan itu sudah diakui dalam sistem hukum umat manusia. Justru Islam memberikan aturan agar poligami itu tetap selaras dengan rasa keadilan dan keharmonisan. Misalnya, ya, dengan mensyaratkan adanya keadilan dan kemampuan dalam nafkah, ya. Begitu juga Islam sebenarnya tidak membolehkan poligami secara mutlak, sebab yang dibolehkan hanya sampai 4 orang istri saja, ya, dan segudang aturan lainnya, ya. Sehingga meski mengakui adanya poligami, namun poligami yang berkeadilan sehingga melahirkan kesejahteraan, ya. Jadi tuduhan-tuduhan mereka itu terhadap umat Islam, ya, terutama tuduhan kepada Rasulullah SAW yang bunyinya macam-macam gitu, ya, itu datang dari mungkin kaum liberal, orientalis gitu, ya, bahkan orang-orang kafir gitu kan, ya, secara jelas menuduh hal yang tidak-tidak. Padahal sebenarnya poligami ini, ya, bukan produk Islam. Justru Islam itu datang untuk memberi batasan. Nah, kalau dulu kita perhatikan, ya, sebelum Islam datang, ayo, macam mana perempuan itu modelnya? Jadi kesetnya kaki laki-laki dulu. Dia jadikan ajang pertaruhan juga, ya. Laki-laki boleh beristri sampai ratusan dulu. Jadi mereka tuh tidak punya dasar ilmiah yang sampai mengatakan bahwa poligami itu produk Islam. Itu tidak sedikit kita dengar, memang sering kita dengar itu. Mereka orang-orang kafir kadang, ya, terlalu berani bicara gitu, ya, ya, tentang poligami. Ketika kita bahas poligami, ya, pasti akan jadi kontroversi itu, ya, terutama datang dari, ya, orang-orang yang orang kafir. Udah pasti, ya, kalau orang Islam berarti dia memang yang mengadopsi cara berpikir orientalis, sekuler gitu kan, atau liberal gitu, ya.
Faham-faham seperti itu walaupun dia beragama Islam gitu, tapi faham-faham seperti itu dia masih anut gitu ya. Maka dia itu kayak semacam menentang banget poligami dan membenci banget poligami gitu ya. Dan bahkan tidak sedikit ya ustadz-ustadz atau ustazah ceramah itu yang ngomongnya seolah-olah dia laki-laki yang setia gitu kan pada satu istri ya. Bahkan cara menjelaskan tentang poligami itu udah ngaco. Biar kenapa? Biar umat ngatain dia moderat ya. Bukan begitu caranya ya. Karena masalah poligami ini benar-benar memang ada di dalam Al-Quran gitu. Jadi tidak semestinya kita harus membenci. Nah, tentu kalau kita mau buat sanggahan kepada mereka, orang-orang yang menuduh aneh-aneh ya, apalagi sampai secara terang-terangan, poligami itu sudah ada sejak dulu sebelum Islam datang. Islam datang 610 Masehi ya. Poligami sudah dari zaman sebelum Islam itu. Buktinya mereka punya istri sampai ratusan. Islam datang untuk memberikan batasan. Maka itulah turun ayat tentang fankihu ma taba lakum minan nisa itu ya. Karena di situ Islam memberikan batasan. Jadi poligami itu bukan produk Islam, tapi Islam juga dalam arti ikut-ikutan juga di situ untuk poligami, tetapi diberikan batasan. Itu indahnya Islam. Dulu tak ada batasan, suka-suka mereka ya. Maka tak benar ketika orang-orang yang tak paham tentang poligami itu ya membuat satu tuduhan gitu kan ya, bahwa poligami ini produk Islam lah, bahwa poligami ini membuat perempuan terzolimi lah secara perasaan dan apalah gitu ya. Dunia barat itu pendukung poligami. Masyarakat barat banyak menganut agama Nasrani, ditambah lagi latar belakang budaya mereka yang berangkat dari Romawi kuno, Yunani kuno. Maka mereka pun ikut-ikutan mengharamkan poligami. Namun anehnya sistem hukum dan moral mereka malah membolehkan perzinahan, homoseksual, lesbianisme, gonta-ganti pasangan suami istri suami istri si A boleh pakai sama si B, istrinya si B boleh dipakai sama si A gitu. Naudzubillah. Padahal semua pasti tahu bahwa poligami itu jauh lebih beradab dari semua itu. Sayangnya ketika ada orang yang berpoligami dan mengumumkan poligaminya, semua ikut merasa jijik. Sementara ketika hampir semua lapisan masyarakat menghidupkan perzinahan, pelacuran, perselingkuhan, homoseks, lesbian, tak ada satupun yang berkomentar jelek. Ini fakta hari ini. Semua seakan kompak dan sepakat bahwa perilaku bejat itu adalah wajar katanya, terjadi sebagai bagian dari dinamika hidup modern katanya. Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa pada hakikatnya apa yang dilakukan oleh Barat, orang-orang Barat itu pada hari ini dengan segala bentuk perzinahan mereka yang mereka lakukan tidak lain adalah salah satu bentuk poligami juga, meski tidak dalam bentuk formal itu ya. Jadi mereka itu menyanggah dirinya ya, menyanggah dirinya nggak poligami, padahal punya selingkuhan, zina sana sini, itu juga poligami. Cuman poligami yang memang tidak dalam bentuk formal itu ya. Dan kenyataannya mereka memang terbiasa melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan siapapun yang mereka inginkan, di tempat kerja, di sekolah, dimanapun. Hubungan seksual di luar nikah menjadi sesuatu yang lazim dilakukan ya, baik dengan teman kerja, teman sekolah, teman kampus, antara atasan dan bawahan, pun sama klien mereka. Di tempat umum mereka terbiasa melakukan hubungan seksual di luar nikah, baik dengan wanita penghibur, pelayan restoran, artis, selebritis, dan lain-lain. Di sekolah pun mereka menganggap wajar bila terjadi hubungan seksual, baik sesama pelajar, antar pelajar, dengan guru atau dosen, antar karyawan, dan lain-lain ya. Bahkan di dalam rumah tangga pun mereka menganggap boleh dilakukan dengan tetangga, pembantu rumah tangganya, sesama anggota keluarganya, atau tamu yang nginep. Semua itu bukan mengada-ada, karena secara jujur dan polos mereka
mengakui sendiri dan tercermin dalam film-film Hollywood di mana hampir selalu dalam setiap kesempatan mereka melakukan hubungan seksual dengan siapapun. Jadi peradaban barat membolehkan poligami dengan siapa saja tanpa batas. Ya, bisa dengan puluhan bahkan ratusan orang yang berlainan. Dan sangat besar kemungkinan mereka pun telah lupa dengan siapa saja pernah melakukannya karena saking banyaknya. Dan semua terjadi begitu saja tanpa pertanggungjawaban, tanpa ikatan, tanpa konsekuensi, ya, dan tentu tanpa pengakuan. Kalau terjadi kehamilan, ya, sama sekali tidak ada konsekuensi hukum untuk mewajibkan bertanggung jawab terhadap perbuatan mereka. Poligami tidak formal alias seks di luar nikah itu alih-alih dilarang malah sebaliknya dilindungi dan dihormati sebagai hak asasi. Lucunya, banyak negara yang mengharamkan poligami formal yang mengikat dan menuntut tanggung jawab. Sebaliknya, seks bebas yang tidak lain merupakan bentuk poligami yang tidak bertanggung jawab malah dibebaskan, dilindungi, dihormati. Syekh Abdul Halim Mahmud menceritakan sebuah kejadian lucu yang terjadi di sebuah negeri sekuler di benua Afrika, ya. Ada seorang tokoh Islam yang menikah untuk kedua kalinya, artinya dia berpoligami secara sah menurut aturan syar'i. Namun berhubungan negeri itu melarang poligami secara tegas, maka pernikahan itu dilakukan tanpa melaporkan ke pemerintah. Rupanya intelijen sempat mencium adanya pernikahan itu dan setelah melakukan pengintaian intensif dikepunglah rumah tokoh ini, ya, dan diseretlah beliau tuh ke pengadilan untuk dijatuhi hukuman seberat-beratnya karena akibat poligami tadi, gitu kan, ya. Melihat situasi yang timpang seperti ini, maka akal digunakan saat itu. Tokoh ini dengan kalem menjawab bahwa wanita yang ada di rumahnya itu bukan istrinya tapi teman selingkuhannya. Agar tidak ketahuan istri pertamanya, maka mereka melakukannya diam-diam. Mendengar pengakuannya, ya, sontak pihak pengadilan ini, ya tentu, ya pasti kaget lah, ya. Oh, ternyata ini bukan poligami, ya. Ternyata dia itu selingkuhannya, gitu, ya. Maka secara otomatis, ya, orang-orang pengadilan ini atas nama pemerintah meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahpahaman itu dan memulangkannya dengan baik-baik serta tidak lupa tetap minta maaf atas insiden itu. Coba lucunya, coba, ya, naudzubillah, orang nikah baik-baik, ya, istri kedua dinikahin baik-baik malah ditangkap, ya. Mau nggak mau di situ ya pakai akal, ya, karena negara sekuler itu, ya, tidak melegalkan poligami, gitu, tapi melegalkan perzinahan, naudzubillah. Itu faktanya. Maka beliau pakai akal saat itu. Oh, dia bukan istri saya, ya, tapi dia adalah selingkuhan saya, katanya, naudzubillah. Ketika dikatakan itu selingkuhannya, tidak jadi diadili, justru dilepas. Itu udah brengkesnya, ya. Oh, negeri-negeri sekuler ya begitu. Yang nggak sedikit juga di Indonesia ini, ya. Walaupun bukan negeri sekuler tapi pemahaman sekulernya banyak di Indonesia ini, ya. Maka urusan poligami ini, teman-teman, kalaupun memang kita tidak mau dipoligami bukan berarti kita membenci poligami. Walaupun kita tidak mau dipoligami, ya bukan berarti sekarang kita menghujat poligami dan sebagainya, ya. Kalau nggak mau dipoligami, diam, nggak usah bicara. Apalagi kalau nggak ada ilmu, ngapain bicara tentang poligami nggak punya ilmu, ya kan? Diam saja. Tapi bukan berarti sekarang ketika kita itu mau dipoligami atau memang, ya, tidak masalah dipoligami, bukan berarti juga sekarang masuk dalam golongan orang yang mengagung-agungkan poligami. Enggak gitu juga. Karena Islam itu cukup adil dalam menetapkan hukum memandang permasalahan poligami ini, gitu loh. Nah, jadi kalau cara kita membantah orang-orang yang selalu menuduh bahwa produk poligami ini adalah produk Islam, dengan cara itu cukup kita katakan kepada mereka, oh iya, bukankah poligami itu sudah ada jauh sebelum Islam datang?
Lalu di mana Anda bisa bicara seperti itu bahwa poligami itu adalah produk Islam? Justru Islam datang itu untuk membatasi poligami itu yang bagaimana? Dulu sebelum Islam datang, perhatikan negeri-negeri Barat atau dimanapun itu ya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu ya. Mereka punya istri itu ratusan ya. Bahkan di dalam perjanjian lamanya orang Nasrani, Daud punya istri berapa? 300. Lalu di mana mereka bisa mengatakan bahwa poligami itu produk Islam? Ya, bantahan yang kedua, justru dunia barat itu adalah pendukung poligami. Walaupun mereka tidak melakukan poligami secara formal seperti di dalam Islam, tidak melakukan poligami yang ketat seperti dalam Islam. Ya. Islam ini kalau mau berpoligami ketat, tidak seperti orang-orang kafir, orang-orang barat. Berpoligami bebas, dalam sehari bisa 5. Di dalam Islam itu sangat ketat bicara tentang poligami, karena tujuan dan syarat poligami dalam Islam itu ya tentu sudah ditetapkan ya. Poligami atau dikenal dengan ta'addud zawaj ya, pada dasarnya mubah ya, atau boleh. Artinya poligami di dalam Islam itu bukan sebuah perintah, bukan sebuah sunnah, bukan ya, tapi hukumnya di situ adalah mubah dan boleh. Bolehnya pun boleh bersyarat ya, bukan wajib, bukan anjuran ya. Karena melihat siyak ayatnya ya, memang mensyaratkan harus adil ya. Dan keadilan itu yang tidak dimiliki semua orang ya. Maka di situ dalam surat An-Nisa ayat 3, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fanqihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil ya terhadap perempuan ya dan yang yatim ya, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi ya, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Nah, jadi poligami dalam Islam itu ya syarat utamanya adalah adil terhadap istri ya, baik dalam nafkah lahir maupun batin. Jangan sampai salah satunya tidak diberi cukup nafkah, apalagi kesemuanya tidak diberi cukup nafkah, maka hal itu adalah kezaliman. Sebagaimana hukum menikah ya, yang bisa memiliki banyak bentuk hukum, akan begitu juga dengan poligami. Hukumnya sangat ditentukan oleh kondisi seseorang, bahkan bukan hanya kondisi dirinya, tetapi juga menyangkut kondisi perasaan orang lain ya. Bisa saja istrinya atau keluarga istrinya ya. Pertimbangan orang lain ini tidak bisa dimentahkan begitu saja, dan tentunya hal ini sangat manusiawi sekali. Karena itu kita dapati Rasulullah SAW melarang ya Ali bin Abi Thalib untuk memadu Fatimah ya. Artinya beliau tidak mau Ali bin Abi Thalib itu menikah sekali lagi. Tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW ya, berpoligami gitu ya. Sehingga Ali bin Abi Thalib ya tidak melakukan poligami. Kalau hukum poligami itu sunnah atau dianjurkan, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya, untuk melarang Ali berpoligami akan bertentangan. Berarti poligami ini bukan sunnah ya, tapi itu adalah sebuah kebolehan bagi laki-laki. Artinya
kebolehan itu pun bersyarat, ya, bukan sembarangan gitu kan. Selain itu, yang sudah menjadi syarat paling utama dalam pertimbangan poligami itu adalah masalah kemampuan finansial, ya. Biar bagaimanapun ketika seorang suami memutuskan untuk menikah sekali lagi, maka yang harus pertama kali terlintas, ya, di kepala seorang laki-laki ini adalah masalah tanggung jawab, ya, nafkah dan kebutuhan hidup untuk, ya, dua keluarga sekaligus, ya. Nafkah tentu saja tidak berhenti sekedar bisa memberi makan, minum untuk istri dan anak, tapi lebih daripada itu, bagaimana dia merencanakan anggaran kebutuhan hidup sampai kepada masalah pendidikan yang layak, ya, bagi anak-anaknya nanti juga gitu, pun permasalahan rumah dan semua kebutuhan lainnya. Ketentuan keadilan sebenarnya pada garis umumnya saja, ya. Karena bila semua mau ditimbang secara detail, pasti tidak mungkin berlaku adil secara empiris, karena itu dibuatkan garis-garis besarnya saja, ya, seperti masalah pembagian jatah menginap di rumah istri itu harus adil, ya. Misalnya sehari di istri tua, sehari di istri muda, gitu kan. Yang dihitung adalah malamnya atau menginapnya, bukan hubungan seksualnya, ya. Karena kalau sampai hal yang terlalu mendetail harus dibuat adil, ya, tentu akan kesulitan untuk menimbang nanti, ya. Artinya di sini kalau pembahasan tentang adilnya dalam jatah setiap istrinya itu, tentu di sini adil dalam hal nginapnya, ya, jangan dihitung adilnya mohon maaf, ya, menggaulinya gitu, karena kan bisa saja mungkin si suami ini kan kemampuannya mungkin, ya, tidak bisa mohon maaf, ya, jima setiap hari dengan istrinya gitu kan, ya. Nah, sementara dengan istrinya sehari di rumah istri pertama, sehari di rumah istri kedua gitu. Nah, mohon maaf, sudah jima dengan istri pertama, besoknya sampai, kan mungkin kemampuan dia nggak sanggup. Nah, bukan itu yang dihitung, tapi yang dihitung itu adalah gilirannya untuk bertemu dengan setiap istrinya, begitu, bukan giliran dalam hal jimaknya, ya. Secara fitrah umumnya kebutuhan seksual laki-laki memang lebih tinggi dari wanita, dan secara fal kemampuan seksual laki-laki memang dirancang untuk bisa mendapatkan frekuensi yang lebih besar daripada wanita. Artinya nafsu birahi setiap orang itu berbeda-beda kebutuhannya, dan cara memenuhi kebutuhannya juga berbeda-beda, ya. Maksudnya, ya mungkin ada yang 2 hari sekali, ada yang 3 hari sekali gitu kan, ya. Kemampuan lagi itu sebenarnya, ya. Dari sudut pandang laki-laki, masalah kehausan nafsu birahi sedikit banyak dipengaruhi kepada kepuasan hubungan seksual dengan istri. Bila istri mampu memberikan kepuasan seksual secara umum, ya, kehausan itu bisa terpenuhi, dan sebaliknya bila maksudnya kepuasan di sini, mungkin, ya, kepuasan itu tidak didapat, maka benar, kehausan itu bisa tak terobati, akhirnya menikah lagi sering menjadi alternatif solusinya. Nah, umumnya laki-laki membutuhkan kepuasan seksual baik dalam kualitas maupun kuantitas, ya. Namun umumnya kepuasan kualitas lebih dominan daripada kepuasan secara kuantitas. Bila terpenuhi secara kualitas, umumnya sudah bisa dirasa cukup. Sedangkan pemenuhan dari sisi kuantitas saja sering tidak terlalu berarti bila tidak disertai kualitas, bahkan mungkin saja menjadi sekedar rutinitas kosong. Lagi-lagi menikah lagi sering menjadi alternatif solusi. Secara fisik terkadang memang ada pasangan yang agak ekstrim, ya, di mana suami memiliki kebutuhan kualitas dan kuantitas, dua-duanya dia miliki lebih tinggi, ya, kualitas dan juga kuantitasnya. Ketidakseimbangan ini mungkin saja terjadi dalam satu pasangan suami istri, namun biasanya solusinya adalah penyesuaian diri dari masing-masing kedua pasangan ini, di mana suami istri berusaha mengurangi dorongan kebutuhan untuk kepuasan secara kualitas dan kuantitas, dan sebaliknya istri berusaha meningkatkan kemampuan pelayanan
dari kedua segi itu, ya nanti ya keduanya akan bertemu di satu titik. Ya, kita berusaha untuk mencapai kedua-duanya, maksudnya ya, kualitas pun kuantitasnya, ya. Makanya selalu saya katakan rumah tangga itu idealnya harus bersama, karena di situ ada hak dan kewajiban yang harus kita jalankan, lakukan. Kalau kita berpisah, ya sekali setahun, sekali 2 tahun, ya, bahkan ada yang 2 tahun sekali baru ketemu sama bininya, bagaimana dia bisa menjalankan hak dan kewajiban itu? Apalagi kalau sudah bicara tentang kebutuhan biologis, ya, di mana itu, kayak mana, kualitas tak ada, kuantitas tak ada. Sementara di sini kita memenuhi kedua-duanya, ya, kalau bisa, ya, kita akan berusaha meningkatkan kemampuan pelayanan dari kedua segi itu, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Tapi kasus yang ekstrim memang mungkin saja terjadi. Suami memiliki tingkat dorongan kebutuhan yang melebihi rata-rata. Sebaliknya, istri memiliki kemampuan pelayanan yang justru di bawah rata-rata. Dalam kasus seperti ini memang sulit untuk mencari titik temunya, karena hal ini merupakan fitrah alamiah sudah, ya, yang ada begitu saja pada setiap orang. Dan kasus seperti ini adalah alasan yang paling logis dan masuk akal untuk terjadinya penyelewengan, perselingkuhan, prostitusi, pelecehan seksual, dan perzinahan bagi pasangan yang tidak punya iman. Sehingga jauh-jauh hari Islam sudah mengantisipasi kemungkinan itu terjadi, ya, dengan cara membuka pintu yang halal, yakni poligami, menutup pintu ke arah perzinahan tadi. Daripada zina yang merusak nilai kemanusiaan dan harga diri manusia, lebih baik kebutuhan itu disalurkan lewat jalur formal dan legal, yaitu poligami. Dan kenyataannya angka kasus sejenis lumayan banyak, ya. Namun antisipasinya sering terlihat kurang cerdas, bahkan mengedepankan ego, ya. Hukum agama Nasrani jelas-jelas melarang poligami yang legal. Begitu juga hukum positif di banyak negeri umumnya, ya, cenderung menganggap poligami itu tidak bisa diterima. Apalagi hukum non formal yang berbentuk penilaian masyarakat yang umumnya juga menganggap poligami itu hina dan buruk. Secara tidak sadar, ya, semuanya lebih memaklumi kalau dalam kasus seperti yang kita bicarakan saat ini, solusinya adalah zina dan bukan poligami. Nah, inilah yang terjungkir baliknya nilai agama yang dikalahkan dengan rasa dan selera subjektif hawa nafsu manusia. Ya, jadi maksudnya orang-orang kafir itu kan, orang-orang barat itu kan, terutama ya mereka orang Nasrani, ya, yang mengatakan bahwa ya memang mereka tidak mengakui poligami gitu, tapi mereka melakukan perzinahan, mereka mengakui perzinahan, melakukan perzinahan, ya, tidak mengakui poligami formal. Padahal untuk menghindarkan diri dari bentuk ya perzinahan tadi gitu, maka Islam datang, ya, untuk memberikan jalur formal yang legal lewat poligami gitu, ya, ketimbang mereka menghalalkan zina. Tapi ketika disodorkan dengan cara yang halal, ya, dikasih jalur yang tepat gitu kan, mereka tak mau, ya mereka orang kafir, ya. Nah, dalam hal poligami ini, ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa memang ada beberapa kelompok, ada beberapa golongan, ya. Sebagian ada golongan yang berlebihan terhadap poligami, ada juga golongan nanti yang mencegah poligami, ya. Nah, tidak sedikit orang berlebihan dalam memahami kebolehan poligami dalam Islam, dan sebaliknya ada kalangan yang berusaha menghalang-halangi terjadinya poligami dalam Islam meski tidak sampai menolak syariatnya. Tapi bahkan ada juga yang menolak, ya, tak sedikit orang
menolak, bahkan membenci, bahkan menghujat. Ya. Nah, menurut kalangan pihak yang berlebihan ini, poligami adalah perkara yang sangat utama untuk dikerjakan katanya. Bahkan merupakan sunnah muakkadah katanya. Dan pola hidup Rasulullah SAW. Kemana-mana mereka selalu mendengungkan poligami hingga seolah-olah ya hampir mendekati wajib di poligami katanya. Ya. Ini dari kalangan yang berlebihan ya terhadap poligami. Pemahaman keliru seperti ini sering menggunakan ayat poligami yang memang bunyinya seolah-olah mendahulukan poligami, dan bila tidak mampu barulah beristri satu. Istilahnya poligami dulu, kalau tidak mampu baru satu aja katanya. Ini salah dalam memahami ayat. Ayat yang mana? Ya ayat dalam Al-Quran yang surat An-Nisa ayat 3 itu. Nah, pemahaman keliru seperti ini sering digunakan oleh mereka orang-orang yang berlebihan terhadap poligami ini. Artinya seolah-olah dari ayat itu, dari ayat surat An-Nisa tadi ayat 3 itu, seolah-olah mereka itu dahulukan poligami gitu. Artinya langsung 2, 3, 4 bila mampu gitu. Kalau nggak mampu ntar baru satu. Nah, ini keliru memahami ayat itu. Padahal makna ayat itu sama sekali nggak seperti itu. Karena meski sepintas ayat itu kelihatan mendahulukan poligami, karena memang ayatnya masna wa sulasa kan, 2 di situ kan, nggak satu disebutkan. Tapi dalam kenyataannya hukum asil dari istinbat para ulama dengan membandingkannya dengan dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwa poligami merupakan jalan keluar atau rusuh, bentuk keringanan atas sebuah kebutuhan, bukan menempati posisi utama dalam masalah pernikahan. Alasan agar tidak jatuh ke dalam zina adalah alasan yang ma'qul dan sangat bisa diterima. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan agar kita menjauhi ya, diri dari zina ya. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga kemaluannya ya. Di surat An-Nur ayat 30 juga kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azqalahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Begitu juga di dalam surat Al-Ma'arij ya. Di ayat 29, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Nah, bila satu istri saja masih belum bisa menahan gejolak syahwatnya, sementara secara nafkah dia mampu berbuat adil, bolehlah seseorang itu untuk menikah sekali lagi dengan niat menjaga agamanya, bukan sekedar hanya memuaskan nafsu syahwat saja. Nah, bentuk kekeliruan yang lain adalah rasa terlalu optimis, yakin atas kemampuan menanggung beban nafkah. Padahal Islam tetap menuntut kita berlaku logis dan penuh perhitungan. Memang rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang memberikan rezeki, tapi rezeki itu tidak datang begitu saja. Bahkan untuk orang yang baru pertama kali menikah pun Rasulullah SAW mensyaratkan harus punya kemampuan finansial ya. Maka kalau belum mampu menikah disuruh berpuasa sama Rasulullah ya. Jangan sampai seseorang yang penghasilannya Senin Kamis tapi berlagak kayak saudagar kaya raya yang setiap hari isi pembicaraan tidak lepas dari urusan ta'adud aja. Ini jelas sangat jomplang, nyimpang, jauh asap dari api. Jadi memanglah ada golongan itu, bukan tak ada. Golongan yang mana? Ya itu golongan tadi yang mengeluh-elukan berlebihan dalam berpoligami itu. Bahkan tidak sedikit kita temukan perempuan hari ini
Ngomongnya begitu di sosial media. Ya. Di sosial media lagi dia ngomong. Aku relakan suamiku berpoligami asalkan aku masuk surga. Surga dari mana? Nah, sholatnya aja compang-camping tuh lakinya. Padahal kalau dilihat dari kemampuan suaminya, ya masih kocar-kacir gitu kan ya. Ngedidik dia istri pertamanya aja masih belum jelas gitu. Kayak mana mau nambah satu? Ya, kecuali ya si suami ini memang sudah siap lahir batin, secara finansialnya pun istri pertamanya juga sudah mantep gitu kan ya, secara didikannya segala macem ya, nggak jomplang lah. Lah yang jomplang tadi ya udah gaji Senin Kamis ya, beli gas masih juga gas melon, beli beras juga masih literan, bergaya pengen poligami lu. Gimana itu? Tapi ada juga golongan kedua ya, pihak yang mencegah poligami. Di sisi lain, nah, kalangan yang menentang poligami atau paling tidak kurang bersimpati lah ya terhadap poligami, mereka pun sibuk membolak-balikan ayat Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW untuk mencari dalih yang bisa melarang atau minimal memberatkan jalan menujunya poligami. Misalnya dengan mengikat seorang suami untuk janji tidak menikah sekali lagi ya, ketika melangsungkan pernikahan pertamanya itu loh. Kadang-kadang kan ada istri itu buat perjanjian seperti itu. Nah, itulah yang saya maksud di situ, golongan yang mencegah poligami, buat dia perjanjian di awal gitu. Kamu berjanji, Bang, tertulis pula itu. Ya. Pokoknya selama pernikahan kita kamu tidak boleh berpoligami gitu. Disuruh tanda tangan pula suaminya itu. Ya kan? Nah, janji itu dikiaskan dengan sigat ta'liq yang bila dilanggar maka istrinya diceraikan. Menanggapi hal ini, para ulama berbeda pendapat tentang syarat tidak boleh melakukan poligami bagi suami yang diajukan oleh istrinya pada saat akad nikah. Apakah persyaratan tersebut dibolehkan atau tidak? Baik, sebagian ulama menyatakan bahwa persyaratan itu diperbolehkan, sedangkan yang lain berpendapat hal tersebut dimakruhkan tetapi tidak haram. Karena dengan adanya persyaratan tersebut maka suami akan merasa terbelenggu, yang pada akhirnya akan menimbulkan hubungan yang kurang harmonis di antara keduanya nanti. Lantas bagaimana sikap suami? Kalau andai kata istrinya meminta membuat surat perjanjian saat nikah, apakah harus memenuhi syarat tersebut atau tidak? Ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum memenuhi persyaratan tersebut hanya sunnah saja, tidak wajib. Oleh karena itu suami bisa saja menikah dengan wanita yang lain, ya, artinya menikah sekali lagi nantinya, ya. Dan hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Barang siapa yang mensyaratkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka ia tidak berhak melakukannya dan tidak perlu dipenuhi, meskipun ia mensyaratkan 100 persyaratan. Ya, persyaratan Allah lah yang lebih berhak dan lebih kuat. Hadis riwayat Bukhari. Dan Ali bin Abi Thalib pernah berkata, syarat Allah sebelum syaratnya wanita tersebut. Ibnu Abdul Bar mengomentari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membolehkan melarang apa yang engkau kehendaki dengan sejumlah syarat, sedangkan apa yang Allah perbolehkan adalah lebih utama. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa suami wajib memenuhi persyaratan istrinya tersebut disebabkan persyaratan tersebut adalah sah secara agama. Oleh karena itu dia tidak boleh melakukan poligami, ya, berdasarkan hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah. Mahfumnya, persyaratan yang paling utama untuk dipenuhi adalah syarat yang menghalalkan terjadinya hubungan badan. Nah, dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, orang-orang Muslim itu berdasarkan syarat-syarat mereka yang disepakati, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau syarat yang mengharamkan yang halal. Hadis riwayat Muslim. Baik. Pendapat kedua ini dipegang oleh sejumlah sahabat dan ulama, antara lain Umar bin Khattab, Amr bin Ash,
Syurai Al-Qadi, Ishaq, Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah dan lain-lain. Ada bentuk lain lagi dengan perkara menghalangi poligami, yaitu mereka mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan poligami kecuali hanya kepada janda saja, tidak pernah kepada wanita yang perawan. Memang ketika menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha, status Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang duda yang ditinggal mati istrinya. Nah, dalam menjawab permasalahan ini, sebenarnya syarat harus menikahi wanita yang berstatus janda bukanlah syarat untuk poligami. Meski Rasul sallallahu alaihi wasallam memang lebih banyak menikahi janda ketimbang yang gadis, namun hal itu terpulang kepada pertimbangan teknis di masa itu, ya, yang umumnya untuk memuliakan para wanita atau mengambil hati tokoh di belakang wanita tersebut. Sebagian kalangan juga ingin menghalangi poligami dengan dasar bahwa syarat berlaku adil dalam Al-Quranul Karim adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan. Dengan demikian, maka poligami dilarang dalam Islam. Padahal yang dimaksud dengan keadilan tidak dapat dilakukan adalah keadilan yang bersifat menyeluruh, baik materi maupun ruhi, ya. Sementara keadilan yang dituntut yang bisa diukur dan lebih bersifat materi. Sedangkan masalah cinta dalam hati, dalam diri seseorang sangat sulit untuk diidentifikasi. Ya, kira-kira begitu ya tentang poligami ini.